Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuril Tilamsari dari kelas 2 DD 3 Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai lembar kerja mahasiswa saya pada bab 2, yaitu pada praktikum pengendalian proses dengan modul korelasi antara besaran-besaran pada pengendali dan peralatannya pengendali suhu. Di sini terdapat data hasil pengamatan, di mana pada tabel yang sebelah kiri, paling kiri ada persen PO atau sinyal NV. Di sini ada laju alir hot water dengan satuannya liter per menit. Di sini ada tekanan pada control valve dengan satuannya bar. Ada persen PV, persen PO atau sinyal NV, laju alir hot water dengan satuannya liter per menit. Di sini ada tekanan pada control valve dan satuannya bar, dan di sini ada persen PV. Jadi pada pengendali suhu ini ada elemen berupa panel control element, di mana inputnya yaitu persen PO dan outputnya yaitu NV. Selanjutnya ada grafik hasil pengamatan, di mana kita yang pertama yaitu membuat grafik laju alir hot water masuk heat exchanger NV terhadap persen PO 0 sampai 100%. Berikut adalah grafik laju alir terhadap persen PO yang sudah saya buat, di mana pada grafik ini sumbu X-nya yaitu persen PO dan sumbu Y-nya merupakan laju alir, di mana persen PO-nya ini dimulai dari 0, 20, 40, sampai 120, dan laju alirnya dari 0, 5, 10, sampai 25. Pada grafik ini terdapat dua garis, yaitu garis yang berwarna hitam dan garis yang berwarna biru. Ini yang agak berkelok-kelok ini. Dan di sini sudah saya jelaskan di sini, yang berwarna hitam merupakan garis linear atau laju alir hot water dengan satuannya liter per menit, dan yang berwarna biru ini merupakan laju alir hot water dengan satuannya liter per menit. Ketika kita membuat grafik laju alir terhadap persen PO, maka secara otomatis persamaannya akan langsung terlihat. Di sini persamaannya yaitu 0,1802 X plus 3,9 dan R kuadrat sama dengan 0,9694. Selanjutnya, yang kedua yaitu penjelasan tentang kurva linear atau dikatakan linear jika R kuadrat lebih dari 0,95 berdasarkan grafik A1. Jadi pada grafik ini itu dinamakan kurva linear karena kita kan sudah mencari grafiknya, dan ketika persamaannya sudah muncul, maka R kuadratnya ini juga ikut muncul dengan R kuadratnya sebesar 0,9694. Maka kurva ini dapat dikatakan linear karena R kuadrat yang kita dapatkan yaitu 0,9694 atau mendekati 1. Dan garis ini merupakan garis linear karena garis ini kan juga lurus. Jadi garis ini dikatakan linear apabila garis ini lurus, seperti itu. Yang ketiga, ini jika grafik A1 menghasilkan R kuadrat kurang dari sama dengan 0,95, tentukan jenis kurva karakteristik dari control valve yang digunakan. Jadi di sini quick opening itu kan tidak cocok untuk mengatur aliran atau flow regulation karena perubahan koefisien valve yang sangat kecil menyebabkan gerakan valve yang besar. Jadi yang cocok untuk relief valve atau safety valve dan untuk on-off control. Itu untuk yang quick opening. Dan yang equal percentage ini cocok untuk mengatur aliran. Jadi cocok untuk proses non-linear di mana delta PV bervariasi dan digunakan pada proses yang membutuhkan pressure drop yang besar pada valve seperti temperatur dan pressure control. Selanjutnya ada grafik tekanan pada control valve terhadap laju alir hot water masuk heat exchanger NV saat persen PO 0 sampai 100%. Jadi ini merupakan grafik yang sudah saya buat, yaitu grafik tekanan terhadap laju alir, di mana sumbu X-nya yaitu laju alirnya dan
sumbu Y-nya yaitu tekanan dengan laju alirnya ini dimulai dari 0, 5, 10 sampai 25 dan tekanannya di sini dimulai dari 0, 0,51 sampai dengan 3. Pada grafik ini juga terdapat dua garis, yaitu garis yang berwarna hitam dan garis yang berwarna biru ini. Di sini juga sudah saya paparkan, untuk garis yang berwarna hitam ini merupakan garis linear atau tekanan pada kontrol valve dengan satuannya bar, dan garis yang berwarna biru ini merupakan tekanan pada kontrol valve atau dengan satuannya bar. Dimana kita sudah membuat grafik ini, maka persamaannya juga akan muncul. Di sini persamaan yang muncul yaitu Y sama dengan 0,0674X ditambah 0,539 dengan R kuadratnya sama dengan 0,7575. Seperti itu. Jadi ini merupakan grafik tekanan terhadap laju alir. Untuk selanjutnya yaitu penjelasan tentang jenis kontrol valve atau ATO atau ATC berdasarkan grafik B1. Jadi berdasarkan grafik ini. Menurut saya, jenis kontrol valve yang digunakan itu yaitu air to open, yaitu udara supply, udara tekan dari bawah. Dan pada grafik B1 ini juga terlihat naik ke atas seperti ini, sehingga jenisnya yaitu ATO atau air to open. Apabila grafiknya ini semakin menurun, maka grafik ini menggunakan jenis kontrol valve yaitu ATC atau air to close. Jadi penjelasan mengenai air to open sendiri atau ATO itu udara masuk atau supply, udara tekan dari bawah. Dengan reverse acting-nya semakin banyak udara tekan masuk, maka steam ini akan bergerak naik. Berbeda lagi dengan air to close atau ATC, di mana udara masuk atau supply, udara tekan dari atas. Jadi direct acting-nya itu semakin banyak udara tekan masuk atau dari atas, maka steam-nya ini akan bergerak turun. Berikutnya ada grafik laju alir hot water masuk heat exchanger NV terhadap persen PO 0 sampai 100% dan 100 sampai 0% dalam satu grafik. Jadi ini merupakan grafik laju alir hot water masuk heat exchanger NV terhadap persen PO 0 sampai 100% dan 100 sampai 0%. Di mana pada grafik ini terdapat 4 garis, yaitu garis yang berwarna orange dengan ini tanda seperti titik-titik ini, dan ada yang lurus, kemudian ada yang berwarna biru dengan garis yang ini lurus tetapi agak berkelok-kelok, dan yang lurus tetapi titik-titik seperti ini. Di sini sudah saya jelaskan, yaitu untuk garis yang berwarna biru ini, laju alir hot water masuk heat exchanger atau NV terhadap persen PO 0 sampai 100%. Untuk garis yang berwarna orange lurus ini, yaitu laju alir hot water masuk heat exchanger atau MV terhadap persen PO 100 sampai 0. Di mana garis yang titik-titik ini yang berwarna orange ini merupakan linear atau laju alir hot water masuk heat exchanger atau MV terhadap persen PO 100 sampai 0. Ketika kita membuat persamaan ini, maka didapatkan dua persamaan, yaitu persamaan yang pertama yaitu Y sama dengan 0,1857X plus 3,7136 dengan R kuadratnya yaitu 0,9585. Dan pada persamaan kedua yaitu Y sama dengan 0,1802X plus 3,9 dengan R kuadratnya 0,9694. Untuk yang terakhir yaitu penjelasan apakah terdapat histeresis berdasarkan grafik C1 atau tidak. Jadi pada grafik ini itu terdapat histeresis atau tidak. Pada grafik ini itu tidak terjadi histeresis karena pada saat plot grafik dari 0 sampai 100 dan 100 sampai 0, kondisi grafik kembali seperti awal, sedangkan histeresis sendiri yaitu
penyebab perubahan telah dihilangkan, tetapi kondisi ini tidak kembali ke awal, seperti itu. Jadi sekian presentasi dari saya mengenai lembar kerja mahasiswa pada praktikum pengendalian proses. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.